dan dusun A sama. Dusun AB ini kami sama-sama susah air. Demikian Kompas Update, saya Cynthia Rompas, sampai jumpa. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Tengah malam gak bisa tidur, kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Sebuah video rekaman memperlihatkan detik-detik lift jatuh di sebuah resort Ubud, Bali yang menewaskan 5 orang. Dalam pengusutan kasus ini, polisi telah menyita barang bukti dari peristiwa kecelakaan lift jatuh di Ayutera Resort. Dalam 2 hari ini, Ketua DPP Puan Maharani berkegiatan di Solo, Jawa Tengah. Puan mengakui pertemuannya dengan Gibran di Solo membahas sejumlah hal, termasuk soal politik. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut PKB akan datangi DPP PKS dalam 2 hari ini. Al-Habsyi menambahkan masuknya Muhaimin sebagai cawapres Anies Baswedan akan dibahas di Majelis Syuro. Halo, selamat sore saudara. Selamat datang kembali di program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hadir bersama saya Cynthia Rompas dan rekan saya Audrey Chandra. Informasi pertama akan disampaikan Audrey. Terima kasih Cynthia. Saudara, sebuah lift di Ayutera Resort di kawasan Ubud, Gianyar, Bali jatuh pada Jumat lalu. Akibat insiden ini, 5 orang karyawan resort meninggal dunia. Ini adalah visual amatir lift di Ayutera Resort jatuh ke bawah dari atas, saudara. Visual ini tidak kami tampilkan utuh karena mengandung unsur kengerian. Lift ini digunakan tamu dan para karyawan sebagai sarana mengakses area resort yang dibangun di atas tebing. Panjang rel lift 60 meter dengan kemiringan mencapai 35 derajat. Kecelakaan diduga terjadi akibat tali sling yang terbuat dari baja putus sehingga lift meluncur ke bawah. Polisi menyita barang bukti terkait kasus lift jatuh di Ayutera Resort Kedewatan Ubud, Gianyar, Bali untuk mencari penyebab jatuhnya lift yang menewaskan 5 orang. Barang bukti yang disita yaitu ada tali lift baja yang putus, ada juga gondola, aki hingga terminal kelistrikan lift. Barang bukti ini kemudian digunakan untuk mencari penyebab putusnya tali lift yang menyebabkan 5 orang tewas. Baru bekerja selama 1 bulan, Yanti Pradewi, saudara, asal desa Mundu, Kecamatan Buleleng, Bali, jadi korban meninggal dunia karena kecelakaan dalam lift Ayutera Resort Ubud, Bali.
Puluhan warga nampak mempersiapkan sarana upacara pemakaman Kadek Yanti Pradewi di rumah duka Banjar Dinas Desa Munduk, Kecamatan Banjar Buleleng, Bali. Jenazah akan dikuburkan Senin 4 September besok. Keluarga sangat terpukul dengan peristiwa ini. Pagi yang WA, Dek menggak ini, tidaklah jawabannya sampai siang satu terus. Jam 4 adalah panggilan dari Pak Kadusnya. Ya setelah itu tiba kejadian. Pasca peristiwa lift jatuh di Ayutera Resort Gianyar, Bali, saudara. Tamu yang menginap dialihkan ke hotel lainnya, sementara lokasi masih ditutup untuk umum dan segera dilakukan perbaikan. Pihak PHRI berharap seluruh pemilik bisnis pariwisata di Bali bisa merawat semua fasilitas pariwisata di dalamnya pasca peristiwa ini untuk menghindari trauma dan mengembalikan citra pariwisata Bali. Lift di Ayutera Resort Ubud, Gianyar, Bali jatuh Jumat lalu dan menewaskan 5 orang karyawan resort. Visual tidak kami tampilkan secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Lift resort yang beroperasi sejak 2019 ini biasa digunakan tamu dan karyawan sebagai sarana mengakses area resort yang dibangun di atas tebing dan panjang rel lift ini mencapai 60 meter dengan kemiringan mencapai 35 derajat. Kecelakaan diduga akibat tali seling yang terbuat dari baja putus, sehingga lift meluncur ke bawah. Polisi sudah meminta keterangan teknisi perawatan lift dan menduga perawatan lift ini tidak dilakukan secara rutin. Tetapi ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Nanti kita akan dalami lagi ya, baik teknisi maupun kontraktor nanti yang melaksanakan pemasangan, yang melaksanakan maintenance, semua akan kita periksa. Kita akan minta keterangan semua ya. 2 jenazah masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Ari Canti Ubud, sementara 3 korban lainnya masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Payangan, Gianyar, dan masih menunggu dipulangkan ke rumah duka. Salah satu ayah korban, Imadil Suwarsa, menerima dan ikhlas terkait peristiwa yang menimpa putranya. Namun ia sangat menyesal putranya meninggal akibat kecelakaan kerja. Yang jelas saya masih mikir, jujur adiknya yang saya pikir, yang mana biasanya berdoa. Ya, langsung apa langsung. Oh begitu ya. Pada menunggu waktu itu ya. Tanggal 8, tanggal 7 jenazah. Saat ini tim gabungan Lab 4 Polda Bali, Polres Gianyar, Polsek Ubud sudah menyita barang bukti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari penyebab pasca peristiwa tali lift putus yang menewaskan 5 orang. Tim Liputan Kompas TV. Kita terhubung dengan AKP Aryo Seno Wimoko, Kasat Reskrim Polres Gianyar, Bali. Selamat petang, Pak Aryo. Dari hasil penyelidikan sementara, apa yang didapat, Pak Aryo? Dan barang bukti apa juga yang disita? Baik, Mbak. Jadi pada sore hari ini bisa kami laporkan bahwa kita melaksanakan olah TKP kembali di hari ketiga ini. Lalu kita melaksanakan pengujian juga. Kita membandingkan juga dengan resort lain yang mempunyai mesin yang sama. Bagaimana sistem yang sebenarnya itu bekerja, itu yang kita laksanakan. Nah, untuk sementara barang bukti yang kita amankan berupa roda dari lift tersebut yang putus, tali itu yang putus juga sudah kita amankan. Roda yang harusnya di dalamnya terdapat emergency brake tetapi tidak jalan, itu juga kita amankan juga beserta beberapa barang bukti lainnya, Mbak. Jadi apakah penyebab dari tadi roda itu yang berkarat juga itu menjadi penyebab? Artinya tidak ada perawatan di sana sehingga menyebabkan kecelakaan tewasnya 5 orang, Pak Kasat. Nah, ini masih kita dalami terkait juga dengan perawatan atau maintenance ya.
terkait dengan maintenance-nya ini kita akan lihat seberapa rutin. Yang pasti maintenance terakhirnya itu di sekitar di bulan November 2022. Artinya Nah, tahun lalu ya? untuk penyebab tahun lalu. Nah, untuk penyebab utama putus sebenarnya kan ini karena tali tersebut. Untuk penyebabnya lift tersebut jatuh ini kan karena tali tersebut putus. Nah, permasalahannya menjadi pertanyaan kita adalah tali ini jumlahnya cuma satu. Padahal sesuai dengan desain awal dibuat itu pada saat awal dibuat kami tadi sudah mintai keterangan juga dari kontraktor pada saat awal pembuatan itu tali tersebut ada 3. Nah, kenapa tali ini jadi cuma satu? Ini nanti kita akan tanyakan ke pihak manajemen. Apakah mungkin diganti dengan tali satu tapi lebih kuat? Tetapi kan kami berpikir bahwa kalau tali ini cuma satu, tidak ada tali cadangan pada saat salah satu tali itu tersebut putus. Kan ada diperoleh juga CCTV ya, sudah beredar juga di media sosial. Itu menjadi salah satu barang bukti yang kuat juga, Pak Kasat. Untuk CCTV dari hasil pendidikan kami itu bukan merupakan salah satu barang bukti yang kuat. Kenapa? Karena yang kita cari adalah penyebabnya. Sementara penyebab itu tidak bisa dilihat dari CCTV. Tetapi yang bisa kita perhatikan dari CCTV tersebut adalah bahwa kereta tersebut sudah hampir mencapai titik paling atas dari resort tersebut. Artinya harusnya sudah sampai gitu ya? Betul, hampir sampai karena tadi kami juga rekonstruksi ulang kejadiannya, kita ukur bersama dengan Ditlantas Polda Bali itu hanya tinggal berjarak 6 meter dari tempat puncaknya. Nah, pada saat menuju ke puncaknya ini dengan jarak kurang lebih sekitar 6 meter, putuslah tali seling tersebut, tali baja tersebut. Sehingga kereta tersebut meluncur ke bawah, tetapi yang harusnya di sini yang kita lihat bahwa di situ ada emergency brake. Ternyata emergency brake itu tidak bekerja atau bahkan emergency brake itu tidak ada sama sekali mungkin kami sebutkan. Lalu juga yang kami soroti kenapa di bawah juga tidak ada safety net ini dalam arti bukan berbentuk jaring tapi mungkin berbentuk tembok beton untuk menahan laju kereta itu seandainya terjadi kejadian yang tidak diinginkan atau mungkin jaring atau pembatas untuk mungkin sekiranya bisa menahan kereta tersebut agar tidak meluncur ke bawah ke jurang seperti yang terjadi kemarin. Oke, berarti dugaannya ada permasalahan rem tadi kemudian juga tali seling ya yang dipertanyakan. Siap. Nah, apakah ada juga kemudian informasi sebenarnya pada saat itu di dalam sebenarnya harusnya berapa orang, Pak? Dan seberapa sering sebenarnya untuk menurunkan penumpang di lift dalam seharinya? Nah, kalau dari surat atau rekor yang kami sudah amankan, disebutkan bahwa tidak ada batasan per hari berapa kali kereta ini harus naik turun, lift ini harus naik turun. Tetapi disebutkan di situ batasan di angka sekitar 500 sampai 600 kilo. Nah, ini kan kapasitasnya ini untuk 6 orang apabila membawa barang hanya maksimal 4 orang. Nah, pada saat kejadian korban ini berjumlah 5 orang, semuanya karyawan, sehingga kemungkinan isu yang beredar di luar bahwa adanya over capacity ini kemungkinan besar bisa kami coret. Dan kemudian pada saat sehari-harinya, apakah memang pada hari Jumat kejadian itu, apakah karena terlalu sering nih, karena banyak juga yang lalu lalang sehingga menggunakan lift, itu ada mengarah ke sana juga nggak, Pak Kasat? Kalau kita katakan terlalu sering, mungkin tidak, karena lift ini juga baru dibuat tahun 2019, artinya umurnya masih sebentar umurnya, belum terlalu lama, dan juga tetap dilaksanakan maintenance. Nah, ini yang kita soroti kenapa ada perubahan dari tali yang jadi 3, yang harusnya 3 tapi menjadi 1. Lalu juga kita akan menyoroti terkait dengan maintenance sehari-hari. Sebenarnya kita nanti juga akan tanyakan kepada saksi ahli untuk lift angkut seperti ini, baiknya maintenance itu apakah dilakukan setiap hari, per minggu, per bulan, atau mungkin per 6 bulan sekali. Kalau ada permasalahan dugaannya tali, harusnya tadi 3 jadi 1, ada rem brake juga yang diduga bermasalah. Berarti polisi temukan ada dugaan atau unsur kelalaian? Nah, kita belum berbicara sampai sejauh itu, kita belum berbicara terkait dengan kelalaian karena pada hari ini fokus kami adalah melaksanakan pemeriksaan dari kontraktor yang memasang lift tersebut dan juga teknisi yang melaksanakan maintenance hari-harinya. Nah, jadi kita juga mengamankan barang bukti, utamanya tadi kita sampai turun ke jurang, kita melaksanakan olah TKP, jadi fokus kita adalah menemukan penyebab dulu. Nah, nanti baru kita juga mintai ke saksi ahli terkait dengan saksi ahli angkut, terkait dengan lift angkut tersebut.
Nah, jadi nanti jawaban dari penyebab kenapa lift ini tersebut jatuh dikeluarkan oleh Bitlab Polda Bali, kita padukan dengan keterangan dari saksi ahli angkut. Saksi ahli terkait dengan daya angkut inilah baru kita akan menemukan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Pak Kasat, ini kan ada 5 orang pegawai atau karyawan hotel yang meninggal dunia. Semuanya sudah diserahkan ke pihak keluarga jenazah? Untuk kelima jenazah tersebut baru 2 yang keluar karena ada juga keluarga yang menunggu nanti upacara perabenan sekitar tanggal 7 September. Jadi mungkin jenazah dititipkan di rumah sakit, mendekati hari ngaben barulah jenazah tersebut dikeluarkan. Pak Kasat, pertanyaan terakhir, ini kan Ubud menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya, termasuk juga wisatawan asing yang datang ke Bali. Imbauan dari polisi? Kalau imbauan dari kami kepada masyarakat tentunya tidak ada yang spesifik, jangan takut datang ke Ubud. Memang kadang musibah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, yang penting kita berhati-hati dan tetap jaga keselamatan masing-masing. Saya cuma berharap supaya kejadian ini tidak membuat takut masyarakat untuk tetap datang ke Ubud, menikmati Ubud dan Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Dan termasuk kita tunggu juga ya dari hasil penyelidikan polisi yang saat ini juga sedang melakukan olah TKP. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Gianyar Bali AKP Aryo Seno. Sehat selalu Pak Kasat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno hingga saat ini belum juga padam. Selain melanda kawasan Pasuruan, juga telah meluas hingga Kabupaten Malang. Dalam 2 hari ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkegiatan di Solo, Jawa Tengah. Puan Sodaran mengaku pertemuannya dengan Gibran di Solo membahas sejumlah hal termasuk politik. Dua sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari.
Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dua satu. Kopi Luwak hitam baru. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno hingga saat ini belum juga padam. Kebakaran hutan di Gunung Arjuno selain melanda kawasan Pasuruan juga telah meluas hingga ke Kabupaten Malang. Api terus berkobar membakar semak dan ranting kering ditambah angin di musim kemarau menyebabkan kebakaran cepat meluas. Pemadaman api, saudara, dilakukan dengan berbagai cara. Selain petugas gabungan warga dan sejumlah relawan memadamkan api via jalur darat, pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing via jalur udara. Kebakaran di kawasan Gunung Arjuno meliputi Kabupaten Malang, yakni di Kecamatan Singosari dan Lawang, serta Pasuruan, yakni di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Prigen. Selain kondisi medan yang berat, cuaca yang panas dan angin kencang juga jadi kendala memadamkan api. Dari data pihak BNPB, kebakaran hutan di Pegunungan Arjuna kini sudah mencapai 700 hektar lebih. Masih menahan napas. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta aparat kepolisian hutan segera melakukan penyelidikan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuno yang diduga sengaja dibakar. Sebab lereng Gunung Arjuno merupakan kawasan konservasi yang terdapat banyak hewan di dalamnya. Kofifa duga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuat hewan keluar dari wilayah konservasi. Masih menahan napas. Karena tidak ada kata lain. Bagaimana kita lawan? Kita lawan ya, oke? Tetapi kemudian pada musim kemarau kecenderungan kemudian dibakar hutannya supaya hewannya keluar. Itu yang teridentifikasi. Itu yang teridentifikasi. Sehingga kalau misalnya yang teridentifikasi itu betul adanya, saya minta tolong polisi kehutanan memberikan strict punishment. Karena ini sudah berulang tahun, tiap tahun terjadi. Kita itu mau melepas liarkan kembali, terus saya bilang tunggu. Karena kalau ini dilepas liarkan, itu akan menjadi potensi yang teridentifikasi hutannya yang dibakar supaya hewannya keluar. Sementara upaya penyisiran dan pemadaman api di lereng Gunung Sumbing di Wonosobo, Jawa Tengah juga masih terus dilakukan. BPBD Wonosobo mengatakan meski titik api sudah tidak ditemukan, namun penyisiran terus dilakukan guna memastikan titik api sudah padam. Api benar ya, sudah dipastikan oleh tim kami bahwa tadi malam ini tidak ada api yang ada di lereng Sumbing. Jadi kami kerahkan di beberapa titik untuk penyisiran kembali untuk memastikan bahwa benar-benar api yang ada di lereng Sumbing ini sudah A1 atau tidak ada sama sekali.
informasi lain, meski TPA Sarimukti kembali berfungsi, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga mengeluhkan masih banyak tumpukan sampah di beberapa TPS dan pinggir jalan di Kabupaten Bandung. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, warga juga khawatir banyak tumpukan sampah ini memicu muncul sejumlah penyakit. Ini sampah dari mana aja, Pak? Wah, dari luar tuh orang-orang udah pakai mobil buang-buang ke sini. Ya, sebuah diganggu lah biar bersih, nggak bau. Nggak bau ya? Emang mengganggu juga ya? Mengganggu lah. Sementara TPA Sarimukti kembali beroperasi meski dengan kapasitas terbatas. Hal ini dilakukan karena kembali muncul titik api di zona 1 setelah Sabtu kemarin seluruh titik api sudah padam. Guna mencegah penumpukan sampah di wilayah Bandung Raya, selain mengoperasikan secara terbatas di TPA Sarimukti, pengelola juga menyiapkan TPA darurat sejak Jumat kemarin. Sementara itu, untuk pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan mobil damkar dan helikopter untuk waterbombing melalui jalur udara. Ini ada penambahan lagi, yaitu di sebelah barat, zona 1 itu ada api lagi, yaitu jadi kita kemarin sudah 100%, pemadaman zona api sekarang turun menjadi 95%, ya untuk di zona 1 khususnya. Itu penanya kita sedang dilaksanakan pemadaman sekarang, yaitu bersama damkar juga dari atas. Kita jadi dari atas, tembak dari atas dari heli, yang bawah oleh pemadam itu. Nah, saat ini nih targetnya ini untuk zona 4, zona 3, zona 2 masih kaya seperti kemarin, yaitu 40%. 2 hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkegiatan di Solo, Jawa Tengah. Puan Saudara mengakui pertemuannya dengan Gibran di Solo membahas sejumlah hal termasuk soal politik. PKS tegaskan gabungnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan jadi tambahan kekuatan baru. PKS berharap Demokrat bisa kembali ke Koalisi Perubahan. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Saudara, mengucapkan selamat atas deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024. Puan menyebut setiap partai politik pasti punya strategi masing-masing jelang Pilpres 2024, termasuk soal koalisi perubahan untuk persatuan Nasdem, PKB, dan PKS yang secara mengejutkan memasangkan Anies dan Muhaimin dalam hitungan hari. Jadi ya saya ucapkan selamat kepada pasangan Mas Anies dan Caimin yang sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Hari ini di Solo, Jawa Tengah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyempatkan diri untuk sarapan bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran dan Puan sarapan di salah satu rumah makan di Solo sambil sesekali berbincang. Dalam 2 hari ini, Puan menjalani serangkaian agenda di Solo Raya, mulai dari Klaten, Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Selain agenda partai, Puan juga sempat menyaksikan pentas seni serta meninjau daerah pemilihan. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi pemilu damai 2024 yang digelar perwakilan pemuda-pemudi dari berbagai organisasi dalam Jambore Kebangsaan di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar berharap masyarakat tetap bisa jaga pemilu berlangsung aman dan damai meski berbeda pilihan serta tidak termakan informasi bohong atau hoax jelang pemilu 2024. Beserta juga Forkopimda dan juga seluruh lapisan elemen masyarakat Jawa Tengah yang sudah hadir di lapangan Pancasila Simpang 5 siang hari ini. Mudah-mudahan mendeklarasikan bagaimana menjaga pemilu damai. Tentu saja kita hindari hoax, kita biasa jajak dalam perbedaan. Kebatinan di antara kita semuanya agar kita selalu kondusif. Saya kira pemilu ini rutinitas 5 tahunan, kita punya pengalaman dan kita mesti memastikan bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang dewasa dan mau demokrasi. Maka disitulah yang kemudian kita mesti menjaga semuanya agar kita bisa merawat demokrasi ini makin baik, makin dewasa, makin bermakna. Ujungnya kan bagaimana keputusan pemilihan rakyat. Ya, saya terima kasih sama semuanya. Di sisi lain, Partai Bulan Bintang PBB menggelar konsolidasi pemenangan Prabowo Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Acara dihadiri Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, Sekjen PBB dan pimpinan PBB. Sementara Prabowo diwakili Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Gerindra Jawa Timur dan pengurus Gerindra lainnya. Gerindra berterima kasih atas dukungan PBB untuk Prabowo yang disebut akan digelar juga di sejumlah daerah lain di tanah air.
dukungan dan semua ikhtiar yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang di berbagai tempat ketika sejak deklarasi di BSD, kemudian di Aceh, di Makassar, sekarang di Surabaya, nanti akan di Padang, bahkan terakhir di Papua. Kami mengucapkan terima kasih. Dukungan yang diberikan oleh Pak Yusril dan seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang kepada Ketua Umum kami, Haji Prabowo Subianto, adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kami, sesuatu yang memberikan dukungan kepada kami. Tentang pertemuan Puan dan Gibran di wilayah Solo Raya, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, apa saja bahasan politik dalam pertemuan Gibran dan juga Puan selama 2 hari di Solo Raya? Ya, Audrey dan saudara, memang Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, dalam 2 hari ini berkegiatan di Solo dan sekitarnya seperti di Klaten, Sukoharjo, dan juga Wonogiri. Malam kami sempat meliput kegiatan Puan waktu di Solo, menyaksikan salah satu pementasan musik, dan di sana Puan juga sempat berbicara banyak soal apa yang tengah dilakukannya di wilayah Solo dan juga terkait dengan isu-isu terkini, terutama pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapres. Dan pada pagi tadi, atau siang tadi, Puan sempat bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di salah satu rumah makan di Kota Solo. Mereka berbincang, mereka juga membicarakan banyak hal, tidak hanya soal politik, tapi juga soal-soal lain seperti Gibran memaparkan seperti apa yang sudah dilakukannya di Kota Solo, kemudian seperti apa persiapan dari Piala Dunia U17 yang akan digelar di Kota Solo pada bulan November hingga Desember mendatang. Dan juga Puan sempat juga mengatakan kepada awak media di Solo, bahwa PDI Perjuangan saat ini tengah mematangkan 5 nama bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bacawa pres dari PDI Perjuangan. Dan terkait dengan isu-isu terkini memang ada mungkin semacam mengkaji ulang dari 5 nama tersebut siapa yang benar-benar layak dan pantas untuk menjadi bacawa pres dari PDI Perjuangan, dan itu akan bermanfaat terutama untuk mendongkrak elektabilitas dari Ganjar Pranowo selaku bacawa pres. Dan juga Puan mengatakan bahwa akan kembali membuka komunikasi dengan partai-partai lain terkait dengan, kita ketahui kemarin Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan, dan ini mungkin menjadi sebuah peluang apakah nanti bisa ditarik ke koalisi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Dan sejauh mana Puan Maharani melakukan agenda di Solo, berikut kita simak wawancara wartawan Kompas TV beberapa saat tadi dengan Puan Maharani. Ngobrol mau makannya soto ayam atau soto daging, terus tempenya garing, sama minum teh tas gintol ya. Bahasa panas politik apa? Bahasa politik panas lebih kental ya. Bahas politik ya iya dong pasti. Kalau bahas bacawa pres Mas Gibran enggak ngomong bacawa pres. Kalau Mas Gibran ini peluang di PDIP seperti apa? Menjadi bacawa pres di PDIP itu. Ya kan masih nunggu keputusan MK. Tapi masuk dalam radarnya itu. Ya kita pertimbangkan semua kader-kader punya potensi yang di luar aja kita pertimbangkan, apalagi di dalam gitu. Puan juga menegaskan jika Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, tetap masuk sebagai orang atau tokoh yang dipantau PDI Perjuangan terutama untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Namun memang ada halangan yang paling utama saat ini adalah usia dari Gibran yang belum memenuhi ambang batas usia minimal seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun hal ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan dari uji materi tersebut, bukan tidak mungkin Gibran bisa menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tapi tetap harus ditunggu seperti apa nanti proses di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Gibran hingga detik ini pun masih menyatakan dirinya bukan siapa-siapa di PDI Perjuangan dan bukan pilihan utama apabila harus menjadi bakal calon wakil presiden. Namun sejumlah elit PDIP sudah mensyaratkan bahwa Gibran berpeluang dan bisa dijadikan bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Audrey. Puan dan Gibran bertemu di Solo di tengah masih hangatnya juga terkait dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan. Terima kasih informasinya, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.
Sementara saudara, sehari setelah deklarasi di Surabaya, bakal Capres Anies Baswedan menyapa kader Partai PKS di lapangan Astaka, Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Minggu pagi. Anies mengajak kader dan simpatisan PKS bersama-sama dengan kader dari Partai Nasdem dan PKB berjuang bersama koalisi perubahan. Sementara soal Demokrat yang hengkang dari koalisi, Anies kembali menekankan menghormati keputusan itu. Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKB, insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan, itu yang menjadi fokus kita. PKS tegaskan gabungnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan jadi tambahan kekuatan baru. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan beberapa hari ke depan PKB akan datang ke PKS untuk sowan. PKS juga berharap Demokrat bisa kembali ke Koalisi Perubahan. Ya, PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru, ya. Dan saya yakin percaya juga Demokrat semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Pada dasarnya acara kita kemarin itu adalah sebuah peristiwa, ya, gabungnya PKB bersama kita. PKS menjalankan sesuai aturannya, ya, sesuai bahasa ADART, sehingga dia harus majelis syuro. Sore ini insya Allah dalam 1-2 hari ini PKB akan datang ke PKS. Informasi lainnya di Kompas Petang akan dibawakan rekan saya Cynthia, silahkan. Terima kasih Audrey. Saudara, usai deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemana langkah politik Demokrat yang mengaku telah dikhianati? Lalu ada apa di balik PKS tak hadiri deklarasi Anies Muhaimin? Kami akan ulas usai jeda di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat,
memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E+ MFGM Pro. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka peluang penjajakan kerjasama dengan Partai Demokrat. Pertanyaan soal kemungkinan kerjasama antara PDI Perjuangan dan Demokrat itu mencuat, terutama sejak Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, menyusul keputusan Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Puan menegaskan komunikasi dengan Demokrat masih dan selalu terjalin. Komunikasi dengan Demokrat sendiri, Mbak, apakah sudah terjalin? Masih berjalin dan selalu terjalin. Jadi tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Bapak, Ibu, tak ada sepatah dua patah kata sapaan untuk Partai Keadilan Sejahtera yang keluar dari pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara deklarasi Anies Muhaimin Minggu sore. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyebut alasan Caimin dipilih menjadi bakal cawapres pendamping untuk Anies. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai. Sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Sementara itu, dalam awal pidatonya, Anies sempat menyinggung petinggi PKS meskipun tak hadir di Hotel Majapahit. Yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Meski tak hadir di acara deklarasi, Presiden PKS menyatakan soal Caimin yang dideklarasikan menjadi bakal cawapres akan dibahas Majelis Syuro PKS. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum Anies Muhaimin dideklarasikan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Anies Baswedan dan Partai Nasdem tidak jujur. Hal ini tak terlepas dari keputusan Surya Paloh
yang memasangkan Anies dengan Muhaimin. Meski telah ditinggal, SBY yakin Demokrat akan bertemu rekan koalisi yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Usai deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemana langkah politik Demokrat yang mengaku telah dikhianati? Lalu ada apa di balik PKS tak hadiri deklarasi Anies dan Muhaimin? Kita akan bahas bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, ini sudah beberapa hari sejak deklarasi. Apa arah politik dari Partai Demokrat akan kemana nih kira-kira? Pada saat ini sekarang kan kita sudah bebas untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang bersahabat. Dan tentu saja kami tadi mendengarkan misalnya Mbak Puan membuka kemungkinan untuk bekerja sama dalam koalisi untuk Pilpres 2024. Tentu saja kami menyambut baik. Dan insya Allah setelah weekend ini, karena kemarin weekend ini kan kita pakai untuk ya cooling down lah. Setelah itu mungkin mulai besok tentu saja bisa saja kita mulai silaturahmi. Sudah ada agenda untuk besok komunikasi jalin politik ke partai mana mungkin? Akan bertemu siapa mungkin? Saya belum bisa mengatakan apakah sudah ada agenda pada itu, tidak. Tetapi yang jelas mulai besok kita sudah bisa untuk bersilaturahim, berkomunikasi dengan partai-partai sahabat, termasuk dengan PDIP, mungkin melalui Mbak Puan dan sebagainya. Saya belum bisa memastikan dalam arti agenda-agendanya, tetapi sekarang kita terbuka sekali kemungkinan. Tentu juga kepada satu lagi ada kan koalisi Indonesia Maju dengan ada Gerindra dan Golkar maupun PAN di sana. Kita juga membuka kesempatan berkomunikasi, tapi kemana arahnya tentu saja setelah komunikasi-komunikasi itu dilakukan dengan baik. Oke, Bang Andi, kalau soal nama koalisi perubahan ini ada kekecewaan, bagaimana Anda menanggapinya? Harus diganti nggak nih kira-kira nama koalisinya? Kalau kata perubahan dan perbaikan itu kan tagline dari Partai Demokrat jauh sebelum koalisi ini terbentuk, dan kata koalisi perubahan di situ karena adanya Partai Demokrat di situ. Jadi kalau bagi kami koalisi perubahan dan persatuan itu sudah pada dasarnya sudah bubar. Yang ada sekarang ini koalisi antara Nasdem dan PKB. Mungkin PKS bisa tidak saja ikut atau tidak ikut, itu tergantung dari PKS. Tapi kami mau move on, melangkah ke depan untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan partai-partai sahabat yang lain untuk Indonesia lebih baik. Oke, tapi akan tetap mengusung kata perubahan tidak nanti untuk langkah selanjutnya? Kan kami kan ada di sini kan ada Pilpres, ada Pileg. Kalau Pileg tentu saja memang tagline kami adalah perubahan dan perbaikan. Dan perubahan-perbaikan kan tidak berarti semuanya harus dirubah. Ada hal-hal yang kita sepakat sama-sama. Misalnya kalau dengan PDIP kami sepakat banyak hal. Misalnya kita sepakat dengan 4 pilar kebangsaan itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 hal yang harus kita ada kesinambungan. Itu juga dengan misalnya isu-isu tentang kita sama-sama menolak 3 periode atau penundaan pemilu. Ini hal yang kita sama-sama, hal yang kita sepakati bersama. Misalnya tinggal untuk Pileg, kami tentu saja sekarang kan kami masih di luar pemerintahan. Begitu juga kalau kita bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, kita tentu saja harus mencari mana-mana hal yang kita bisa sepakati bersama. Artinya akan masih cair sekali ya ke depannya untuk Demokrat. Baik, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau menurut kacamata Anda, perspektif Anda, alasan dari Surya Paloh memilih Caimin sendiri seperti apa? Apa dasar-dasar utamanya? Sehingga ini kan juga bisa membuat dua koalisi berubah ya? Menurut saya ada alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan meskipun ada pertaruhan atau perjudian yang serius ya dengan memilih PKB sebagai mitra baru koalisi Nasdem. Alasannya adalah alasan elektoral
karena Anies Baswedan berat sekali dukungannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka Nasdem menurut saya memikirkan mitra koalisi baru yang dianggap punya potensi untuk menambah kekurangan elektabilitas Anies di 2 provinsi kunci yang kebetulan adalah basis NU. Nah, yang dilihat adalah PKB-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, PKB memang partai representasi politik NU, meskipun warga NU sebagian besar tidak memilih PKB, tetapi secara politik PKB cukup kuat di Jawa Timur. Tetapi ketika yang disodorkan adalah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, menurut saya problematik. Karena Gus Muhaimin bahkan tidak dipilih oleh konstituen PKB sendiri. Jadi sebenarnya PKB-nya sendiri sebagai sebuah kendaraan politik cukup seksi. Tetapi cawapres Mas Anies dari PKB yaitu Gus Muhaimin, itu tidak serta-merta mampu menarik warga NU. Jangankan warga NU, warga PKB pun per hari ini masih banyak yang tidak memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres. Misalnya ya, 9,6% suara PKB 2019, sementara memilih Caimin sebagai cawapres cuma 1%. Artinya ada banyak split vote ya dari kalangan warga PKB. Tetapi lagi-lagi ini perjudian ya, yang menurut saya bisa berhasil, bisa tidak. Tapi lagi-lagi yang jelas dampaknya adalah keluarnya Partai Demokrat dengan menarik PKB ke dalam koalisi baru pendukung Anies. Apa yang menurut Anda bisa tidak berhasil? Poin-poin apa? Ya, pertama adalah split vote. Ya. Mereka yang memilih capres-cawapres seringkali tidak didasarkan pada garis instruksi partainya, tapi lebih karena preferensi personal. Nah, indikasinya adalah makin menipisnya tingkat kedekatan pemilih terhadap partai, sehingga pemilih itu bebas bergerak, memilih sesuai dengan preferensi pribadi. Ini contohnya sederhana begini, Cynthia. PKB ini setahun lebih berkoalisi dengan Prabowo Subianto, tetapi data survei indikator, bahkan Kompas juga menunjukkan sebagian besar warga PKB pilihannya itu ke Ganjar Pranowo. Nah, dan hanya sedikit yang memilih Anies Baswedan. Belum lagi kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PKS, dengan asumsi PKS tetap solid mendukung Anies dan Gus Muhaimin, itu ada PR berikutnya. Karena dua partai ini punya basis kultural Islam yang berbeda. Ya, mereka misalnya PKS berasal dari Islam modernis yang memiliki ekspresi keberagamaan, ritual keberagamaan yang bertolak belakang dengan basis Islam tradisionalis PKB. Itu sulit untuk dirukunkan. Tapi lagi-lagi ini kan perjudian ya, yang tadi saya sebut ya, pertaruhan yang serius. Namanya juga judi. Bisa menang, bisa kalah. Tapi seringkali judi itu menghasilkan kekalahan. Bisa menang, bisa kalah, tapi bisa saja menghasilkan kekalahan. Tapi apakah alasan Surya Paloh ini memilih Caimin ini bisa menjawab kekecewaan dari SBY? Kita akan kembali membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget, cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, punya rumah wijen yang otentik. Kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy, manis asam, cuy, manis asam, cuy. Aioli terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih dalam perbincangan kocok ulang koalisi pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Masih bersama Bang Andi Malarangin dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya akan ke Bang Andi. Bang Andi, apakah jawaban dari Surya Paloh ini terkait yang tadi sudah kita bahas bisa menjawab kekecewaan dari SBY? Karena kalau kita juga tahu nih bahwa saat deklarasi kemarin Pak Anies juga sempat katakan bahwa kita akan hormati sambil kita mengatakan bahwa bergerak di sini untuk maju, bukan soal bagi-bagi. Demokrat sendiri merasa tersinggung tidak soal ini? Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi Bung Burhan tadi, bahwa ini adalah perjudian Surya Paloh dan Anies Baswedan. Dan kami tidak ingin ikut perjudian semacam itu, apalagi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ya. Karena itu lebih baik kami move on untuk mencari partner koalisi yang lebih baik. Rasanya mungkin ini jalan Tuhan juga untuk kami kemudian bersama dengan partner partai-partai sahabat yang lain yang kemudian mendukung calon presiden yang lain. Sehingga ini yang kami lakukan sekarang ini, daripada kembali lagi ke masa yang seperti itu, lebih baik kita masuk ke melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. Jadi tawaran untuk comeback tidak akan mungkin terjadi ya? Masa kita mau ke sana lagi? Oke. Meninggalkan kita, bukan kami yang meninggalkan dia, mereka yang meninggalkan kami. Dan karena tetapi namanya politik ya begini adalah rupanya. Dan lebih baik kami melangkah ke depan, segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Opsinya kemana saja nih Bang Andi kira-kira? Secara realistis kan memang ada dua koalisi sekarang yang terbentuk, yaitu koalisi Indonesia Maju dengan calon presiden Pak Prabowo dan koalisi PDIP dengan P3 dengan calon presiden Pak Ganjar. Inilah buat tampaknya pilihan utama yang tersedia sekarang ini. Dan kami segera berkomunikasi, bersilaturahim. Terima kasih dan buat misalnya dan juga dari pihak Prabowo yang tampaknya juga membuka pikiran itu. Kita kemudian berdiskusi di mana kami penerimaan terhadap kami, misalnya apa peran yang akan diberikan kepada kami dalam konteks koalisi tersebut, dan kemudian kita bagaimana kita bisa bekerjasama untuk memenangkan calon presiden dari koalisi tersebut. Baik, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda soal bagi-bagi yang disebut
Mas Anies ini seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya Ini menyinggung nggak sih? Atau menyindir tidak sih sebenarnya? Iya, menurut saya itu sindiran politik Mas Anies ya kepada Partai Demokrat, tetapi sindiran itu bisa kembali ke alamat pengirim. Nah, ketika memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres Mas Anies, itu juga tidak terlepas dari bagi-bagi yang tadi disebutkan oleh Mas Anies. Itu kan bagian dari power sharing ya. Posisi cawapres yang diberikan kepada Ketua Umum PKB untuk menarik PKB ke dalam mitra koalisi pendukung Mas Anies. Jadi poin saya, statement semacam itu menurut saya tidak terlalu tepat ya disampaikan oleh politisi, karena pertama true kudu be true, yang kedua bisa kembali ke alamat pengirim tadi yang menurut saya kurang pas juga. Lebih baik bicara apa yang mau disampaikan. Artinya bisa menjadi bumerang justru ya? Betul, bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Tapi gini Mas Burhan, kalau Anda melihatnya ini kan PKS kemarin tidak ikut hadir saat deklarasi. Bacaan politiknya bagaimana menurut Anda? Begini ya, PKS memang punya mekanisme internal karena keputusan capres cawapres itu harus diputuskan oleh Majelis Syuro. Nah, sementara keputusan Majelis Syuro terakhir itu baru memutuskan Anies sebagai capres. Nah, cawapresnya belum ditetapkan oleh PKS. Nah, kita bisa membaca dua nih. Satu, jangan-jangan PKS masih membuka opsi lain sembari menunggu keputusan akhir dari Majelis Syuro. Opsi lain itu adalah kemungkinan membentuk poros baru, misalnya bersama Demokrat dan salah satu partai yang mendukung entah itu Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo. Baik. Kalau PKS dan Demokrat saja tidak cukup. Nah, yang kedua, nah ini saya jangan-jangan mereka hanya butuh mekanisme organisasi saja. Jadi memang mekanisme internal seperti itu ya? Sulit ya, Cynthia, sulit karena basis pendukungnya itu sudah sangat Anies. Jadi kalau misalnya PKS mengambil keputusan tidak mendukung Anies sebagai capres, maka bisa menjadi bumerang karena basis pemilihnya akan melakukan semacam resistensi ya jika keputusan itu diambil. Jadi kita tunggu PKS mau kemana. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan kembali mendengarkan bahwa kemarin usai deklarasi Minggu sore, pasangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bicara soal peluang tambahan partai dalam barisan koalisi pengusung mereka dalam Pilpres 2024. Anies Muhaimin berharap dukungan yang lebih luas meski koalisi yang ada sekarang sudah cukup. Kita dengarkan bersama. Ngobrol mau makannya soto ayam atau soto daging, terus tempenya. Baik, kita akan coba memperbaiki, nanti kita akan dengarkan pernyataan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi mohon maaf, kita akan kembali melanjutkan. Sebelum kita kembali mendengarkan, saya akan ke Bang Andi. Bang Andi, arah koalisi ini kan tadi sudah dibicarakan bahwa antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Apakah sudah pasti arah Demokrat akan mendukung salah satunya atau justru ada kemungkinan untuk membentuk poros baru? Memang ada kemungkinan membentuk poros baru, tetapi kalau poros baru yang harus dibentuk adalah tentu saja 3 partai, dan kita sudah mengalami kerumitan membangun 3 partai, kecuali ada hal-hal yang bisa menjadi assurances, menjadi jaminan bahwa hal itu bisa dibentuk, tapi kecil sekali kemungkinan. Yang tersedia adalah 2 koalisi yang sudah jelas memang bisa berlayar, yaitu koalisi dengan mendukung Pak Prabowo dan koalisi mendukung Pak Ganjar. Dua ini yang jelas, karena itu apa itu komunikasi kita yang jelas-jelas saja lah. Dan dua-duanya kan kalau Pak Ganjar, kita juga mendukung Pak Ganjar pada waktu calon gubernur di Jawa Tengah. Pak Prabowo juga kita punya hubungan yang juga lama pada presiden yang lalu. Jadi kita lihat saja bagaimana hasil komunikasi dari kedua kami. Tentu saja kami juga harus melihat apakah kami di sana diterima dengan baik, kan begitu. Lalu apa peran yang kita diharapkan di sana. Setelah itu baru kemudian kembali ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk dibicarakan dan diputuskan. Demikian. Baik, tapi kalau untuk arah strategisnya, bacaannya kira-kira akan kemana? Singkat saja. Belum bisa kalau kita belum komunikasi. Sampai sekarang kan belum komunikasi. Artinya baru besok lah kira-kira. Kemarin kita selama pekan ini, akhir pekan ini kita cooling down. Mulai besok.
Baik. Tadi kami sebelumnya juga meminta maaf karena sempat akan kami sampaikan pernyataan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, namun ada kesalahan teknis. Kami akan coba kembali menampilkan. Tapi saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya politik ke depan ini akan seperti apa? Karena kalau dilihat ataupun didengar bersama, Bang Andi kayaknya sudah akan move on, sudah legowo. Menurut Anda? Ya, memang kemungkinan munculnya poros baru ada, tetapi kecil karena mensyaratkan jumlah peserta yang tidak sedikit. Nah, menurut saya memang pilihan buat Partai Demokrat yang tersedia sekarang itu tinggal dua. Ke koalisi Prabowo Subianto, saya kira Partai Demokrat punya pengalaman sebelumnya mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 dan tidak ada hambatan serius terkait dengan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Pak Prabowo bahkan pernah mendatangi Pak SBY di Pacitan. Sementara dengan PD Perjuangan, memang PR-nya tinggal apakah Ibu Mega bisa menerima Pak SBY atau tidak. Kalau misalnya Pak SBY bisa diterima dengan baik, komunikasi antar putra-putri beliau berdua kan baik. Tapi kita tunggu adalah bagaimana dengan Ibu Meganya. Dan tentu saja buat Partai Demokrat yang paling dilihat adalah siapa di antara kedua ini yang punya potensi menang. Karena kalau misalnya Ganjar atau Pak Prabowo punya potensi menang, tentu power sharing bisa dibicarakan setelah kemenangan itu diraih. Oke, power sharing bisa dibicarakan. Terima kasih. Kita lihat besok hari Senin kira-kira ada agenda pertemuan apa antara Demokrat dengan partai lain. Terima kasih Bang Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Cynthia, terima kasih Bung. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya manuver politik semakin memanas jelang pendaftaran Pilpres 2024. Duet Anies Caimin mengejutkan petinggi Demokrat. Ulasannya kami hadirkan di catatan Kompas TV. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Dinamika yang dipertontonkan elit dan partai politik saat ini adalah pertunjukan yang biasa. Baik manuver atau perubahan peta koalisi akan terus terjadi seiring dengan semakin dekatnya waktu pendaftaran Pilpres 2024. Di Surabaya, Jawa Timur, manuver yang dinilai mengejutkan publik tersaji. Anies Baswedan yang selama ini didukung oleh 3 partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, berubah haluan dengan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Padahal, nama Anies sejauh ini identik dipasangkan dengan AHY, sosok potensial di internal koalisi. Begitu juga dengan Caimin yang masih kuat di koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Sontak, dinamika ini menarik perhatian Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi kepada relawan di Cirebon, Jawa Barat, soal dukung-mendukung capres, ojo kesusu, atau jangan terburu-buru. Dinamika politik atau bahkan Presiden menyebutnya dengan atraksi politik saat ini belum selesai. Partai politik masih kesana kemari ngalor ngidul. Sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri di sana sini, saya lihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Ini masih ngalor ngidul. Tentu yang disampaikan Presiden Jokowi merujuk pada kondisi yang terjadi saat ini. Atraksi-atraksi politik bisa terus muncul sampai batas akhir pendaftaran Pilpres 25 November 2023. Namun yang paling penting dari kontestasi panggung politik ini bukan soal manuver juga atraksi, melainkan adu gagasan membangun negeri. Publik harus disuguhkan dengan ide-ide kreatif serta gagasan yang bisa membuat publik mudah membaca arah pembangunan negeri. Jadikan momen-momen di tahun politik ini sebagai pembelajaran
bukan sekadar pertunjukan yang hanya memuaskan dahaga yang haus akan hiburan dan kekuasaan. Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Dinamika seperti ini lumrah terjadi hingga pendaftaran Pilpres dibuka. Inilah catatan Kompas TV. Pasca deklarasi Anies dan Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Melalui Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Malarangeng, Demokrat secara resmi keluar dari koalisi untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dengan keluar dari koalisi pendukung Anies, Demokrat berpeluang gabung ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan. Pasca deklarasi Anies Muhaimin kemarin, ada beberapa perubahan peta koalisi yang muncul. Kita lihat, saudara. Di koalisi pendukung Ganjar, pada pekan ini secara resmi menambah satu lagi dukungan parpol dari parpol non-parlemen, yakni Hanura. Jadi total ada 4 parpol mendukung Ganjar. Di koalisi pendukung Prabowo, PKB hengkang menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, serta PKB dan Gelora yang baru kemarin resmi mendukung Prabowo. Di koalisi pendukung Anies, Demokrat hengkang masuk PKB, masih tetap dengan 3 partai politik. Seiring dengan semakin menghangatnya dinamika politik, bahkan cenderung memanas, gagasan dan ide-ide membangun negeri juga harus disuarakan oleh para bakal calon agar publik bisa menilai dari kualitas bukan hanya atraksi semata. Demikian catatan Kompas TV. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya dengan mengenakan kostum capung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan salam perpisahan kepada warga menutup masa jabatannya yang habis. Sesaat lagi. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua
100% murni. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan tag caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, mat otentiknya Pangsoko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini mengucapkan salam perpisahan kepada warga Jawa Barat dengan mengenakan kostum capung dalam West Java Festival Minggu pagi. Bersama sang istri Atalia Pratra, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kompak mengenakan kostum memeriahkan parade budaya West Java Festival. Di hari terakhir bertugas, Ridwan Kamil kembali berpamitan kepada warga Jawa Barat. Demikian Kompas Petang kali ini, saya Cynthia Rompas. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Kita jumpa lagi. Salam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Satu. Kopi luwak hitam baru. Saya akan hadir di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Dinamika koalisi jelang pemilu 2024 semakin menghangat dengan manuver yang dilakukan sejumlah partai politik. Mantan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan, Ali Sambodo menjalani sidang perdana atas dugaan gratifikasi dan pencucian uang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK. Saudara terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, menyampaikan pembelaan terakhirnya Selasa lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lewat kuasa hukumnya, Mario Dandi menyampaikan kekecewaannya karena jaksa tidak mempertimbangkan hal yang meringankan hukuman.
Sementara itu, sidang vonis Mario Dandi rencananya digelar Kamis 7 September pekan depan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama pekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus membuka sajian Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 3 September. Udara di wilayah Jabodetabek semakin membahayakan. Presiden Jokowi bahkan 2 kali menggelar rapat kabinet terbatas untuk mencari solusi atas masalah ini. Untuk menangani polusi udara Jabodetabek, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator operasional penanganan polusi udara. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Jabodetabek belakangan ini seiring kondisi polusi udara yang tinggi di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan bekerja dari rumah atau WFH bagi kantor ataupun sekolah, yakni 75% selama gelaran KTT ASEAN di Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan polusi di sekitar lokasi KTT ASEAN. Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota WFH bagi para ASN-nya yang semula hanya 50% menjadi 75%. Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 4 hingga 7 September 2023 mendatang. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga Karnaval Notting Hill merupakan salah satu festival jalanan terbesar di Eropa. Karnaval ini juga sebagai perayaan bagi komunitas British West Indian dan mendorong persatuan budaya. Beragam tarian, drum band hingga sajian kuliner di sepanjang jalan mewarnai karnaval ini. Karnaval Notting Hill yang diadakan setiap tahunnya di kawasan London, Inggris ini muncul sejak tahun 1990 sebagai salah satu cara guna mengatasi keresahan masyarakat dan meningkatkan hubungan antar ras. Sesaat lagi, pekan ini dinamika koalisi jelang pemilu 2024 semakin menghangat dengan manuver yang dilakukan sejumlah partai politik. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak.
Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Mau mie. Mau mie. Please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Saudara, peta koalisi jelang pemilu 2024 pekan ini masih dinamis. Komunikasi politik terus dilakukan sejumlah partai politik meski ada yang sudah menentukan poros koalisinya. Perkembangan terbaru yang terjadi pekan ini setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra, justru giliran PKB yang keluar dari koalisi. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik ajakan kerjasama Partai Nasdem untuk berkoalisi. Partai Demokrat secara terbuka menyebut Anies Baswedan berkhianat terhadap Koalisi Perubahan dan Partai Demokrat. Sabtu, Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi dilakukan tanpa dihadiri Presiden PKS. Pekan ini, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan manuver yang dilakukan sejumlah partai politik. Kabar mengejutkan datang dari PKB dan Nasdem yang kini membentuk koalisi dengan menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Wacana duet Anies AHY pun pupus sudah. Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhianati. Bahkan menyebut Anies dan Nasdem sebagai pengkhianat. Partai Demokrat mengklaim Anies Baswedan sudah menuliskan surat kepada AHY untuk meminta kesediaan AHY menjadi cawapresnya. Jumat lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan Anies Baswedan dan Nasdem yang meninggalkan Demokrat dan memilih Caimin sebagai pasangan Anies. Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang, bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Apa yang saya maksudkan?
kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tak menunggu waktu lama, Sabtu 2 September 2023, Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres di Surabaya, Jawa Timur. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang dideklarasikan untuk maju Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Muhaimin sempat bercerita hanya dalam waktu 3 hari dirinya menerima pinangan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai pendamping Anies. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Meskipun tak menghadiri deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya, Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut partainya tetap bersama di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS juga menghormati sikap Demokrat yang tidak lagi berada di koalisi pasca Anies menggait Muhaimin. Sebelumnya tak sedikit kalangan yang menilai Partai Kebangkitan Bangsa merasa kecewa dengan perubahan nama koalisi yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Senin 28 Agustus lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama koalisi barunya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Pengumuman ini disampaikan saat Prabowo menyampaikan pidato politik di perayaan ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional. Sabtu, Partai Gelora resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyebut tujuan berpolitik adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan ingin menjadi pemimpin, tentunya atas seizin rakyat. Tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan, kita hormati keputusan rakyat. Sementara itu perkembangan terkini dari koalisi pengusung Ganjar. Awal pekan lalu, pimpinan Partai Hanura dan PDI Perjuangan menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP Jakarta. Pertemuan untuk mempertegas dukungan Hanura kepada bakal Capres Ganjar Pranowo. DPP Hanura dipimpin Ketua Umum Osman Sabtaodang menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengundang partai lain itu artinya ya pasti akan diakhiri oleh kerjasama, tapi
semuanya, sehingga tidak ada tingkat kemiskinan yang menjadi berbeda. Karena saya bilang, kalau saya ambil kita dukung adalah presiden yang didukung oleh partai dan kita dukung. Nah, kita dukung itu sesungguhnya kita bersama-sama bekerja sama. Nanti akan banyak lagi yang ikut. Partai Persatuan Pembangunan menegaskan kerjasama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden sudah solid. P3 fokus mendukung Ganjar dan tidak melihat alternatif berpindah koalisi. Sesaat lagi, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Rangkuman informasi selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru.